kembali di channel Pak Jerman. Kali ini saya mau ngomongin tentang pakaian. Ya, tadi saya sempat menyinggung di video sebelumnya tentang pakaian tradisional wanita di Jerman. Namanya Dirndl dan harganya cukup mahal ya. Jadi saya nggak beli baru gitu. Jadi kadang-kadang ada perayaan khusus di mana perempuan zaman sekarang di Jerman pakai baju zaman dulu gitu, baju tradisional gitu zaman dulu. Jadi ya namanya tinggal di Jerman, banyak yang kepengen juga gitu walaupun itu bukan budaya kita. Banyak juga yang punya gitu. Jadi saya pikir ya mungkin nanti kalau anak saya di sekolahnya harus pakai, saya harus sudah punya dong, harus sudah siap gitu. Nanti jangan nanti baru buru-buru beli, dan beli baru itu mahal. Jadi saya udah beli gitu dan bisa saya pakai, tapi bisa juga dipakai sama anak saya yang perempuan karena ini lumayan mahal barunya, tapi saya beli bekas di toko barang bekas ya. Itu spesialisasi saya. Maklum istri bule kere ya, beli bajunya bekas-bekas aja gitu. Dan kayak begini bajunya ya, saya tunjukin. Dan ini kayak pakai celemek ya. Kalau masak. Jadi zaman dulu kan perempuan-perempuan zaman dulu tuh kerjanya di dapur ya. Terus nanti pakai daleman juga ya. Bisa dalemannya pendek, panjang, mungkin ada yang suka segini ya dalemannya. Jadi baju zaman dulu tuh perempuan sopan ya, dan khas ibu rumah tangga dengan celemek ya. Tuh celemek itu begini ya. Apa sih namanya kalau bahasa Indonesia? Celemek kan, kayak gini. Jadi supaya nggak kotor kalau masak, kalau aktivitas di rumah gitu ya. Saya juga hobi koleksi apron ya, celemek, karena namanya ibu rumah tangga ya, kerjanya kan di dapur. Saya nggak tahu, ini mungkin saya beli murah karena bekas 25. Buat saya 25 euro itu udah mahal ya. Ada dalamannya tapi warnanya hitam, karena saya pikir saya pilih warna hitam karena lebih tahan. Kalau putih kan cepet kotor ya, cepet kuning kalau kita nggak bisa merawatnya. Terus satu lagi saya beli juga lebih gede, karena yang ini agak sempit buat saya, jadi buat anak saya aja. Gede banget ya, jadi yang dipakai sama emak-emak gitu, yang tadi ibu-ibu yang sudah manula gitu, tadi pada lewat pada pakai baju kayak begini, dirndl. Tapi yang mau saya omongin hari ini adalah tentang bahan linen ya. Kenapa? Karena kalau kalian yang mengikuti gerakan minimalis ya, yaitu orang-orang yang sangat berpikir tentang kelestarian alam gitu ya, tentang hal-hal yang sifatnya alami gitu kan. Mereka suka pakai baju yang bahannya memang sangat-sangat alami ya, yaitu kita tahu mungkin bahan katun itu kan dari tanaman cotton, kapas ya. Ini nggak tahu bahan apa, apakah ini katun atau linen. Terus yang saya mau bahas itu khususnya adalah ini cotton ya. Bahan yang alami itu ada dua ya, katun sama linen. Kalau katun dari pohon kapas ya, kalau linen itu dari tanaman rami. Kalau saya nggak salah sih, rami itu kayak apa, karung goni, tau kan? Kalau yang suka ke pasar pasti tahu yang
karung goni itu dibikin dari serat-serat tanaman kan. Nah, tanaman semacam begitu kalau saya nggak salah. Tahu nggak zaman dulu tuh tepung terigu tuh ya, karungnya tuh karung terigu tuh. Nah itu bahan kayak begitu yang sekarang lagi ngetren gitu, karena bahannya alami ya, seperti katun, menyerap keringat, adem gitu ya. Dan ya memang kalau yang namanya alami itu lebih bagus untuk lingkungan. Jadi zaman sekarang lagi ada tren gitu, orang-orang lebih mencari bahan-bahan alami untuk kehidupannya, termasuk untuk berpakaian. Dan karena saya juga cenderung ke situ, saya mulai tertarik gitu kan, nyari-nyari gitu kan bahan yang alami gitu. Masalahnya kalau katun itu harus disetrika ya. Saya punya beberapa ya yang katun. Kalau ini bukan katun kayaknya, atau ini apa ini? Nah, kalau kayak bahan-bahan polyester gini kan nggak perlu disetrika, cuci pakai. Cuma ini kan nggak alami ya, plastik dan nggak nyerap keringat, jadi bau kan. Jadi sebenarnya kurang ideal untuk dipakai gitu. Terus juga ada baju saya baru keluarin yang saya beli di, kalau nggak salah di bandara ya. Ini daster gitu kan juga bagus ya, adem. Tapi banyak yang nah kayak gini harus disetrika kan, adem enak ya, tapi harus disetrika. Ini juga katun ya, lihat ini saya pakai untuk musim panas, enak ya, tapi harus disetrika, nggak enaknya gitu. Saya punya setrikaan, saya tunjukin ya, banyak tuh numpuk, karena nggak gitu kan, males gitu nyetrika panas-panas, musim panas. Kita maunya pakai baju yang praktis kayak begini-begini nih. Ini bukan katun kayaknya ya, tapi ya nggak harus disetrika gitu. Cuma itu ya agak panas, nggak nyerap keringat gitu. Balik lagi ke bahan alami yang lainnya, yaitu dari tanaman rami yang kita sering temukan di karung goni atau karung terigu. Kepikir nggak sama kita untuk pakai baju dari bahan kayak begitu? Dulu saya nggak kepikir ya. Pernah kita ikut karate, terus gurunya nggak mau modal, kita harus beli baju gitu ya, beli baju karate seragam, tapi ternyata dia bikin dari karung terigu, dan kita ngamuk-ngamuk dong padahal sekarang gitu ya orang menghargai gitu zaman sekarang, apalagi yang orang-orang di luar negeri yang menganut paham minimalis ya. Jadi mereka pakai baju-baju yang dari bahan-bahan kayak begitu. Dan saya coba-coba lihat, cari-cari di toko barang bekas, jarang sekali, nggak ada, hampir nggak ada. Ini bahan ini memang jarang sekali ditemukan ya, dan memang ini harganya mahal karena namanya alami, serat alami dari tanaman, dan harus dibikin secara alami gitu kan, ditenun gitu. Dan biaya produksinya jauh lebih mahal daripada kalau kayak baju-baju polyester yang fast fashion gitu kan, yang baju-baju import dari Cina gitu. Tapi saya dapat ya dari Wish shopping online barang dari Cina, bahan ini ya, karena di Jerman saya cari-cari di toko-toko harganya mahal. Saya pernah ke toko yang jual baju-baju dari linen ya, dia import dari Itali, dan harganya sekitar 30 euro itu berapa? Hampir 1 juta ya, cuma untuk baju gitu. Jadi buat saya terlalu mahal ya, nggak sesuai sama budget. Jadi saya cari alternatif lebih murah, saya dapat di Wish. Mereknya merek Zanzea ya, ini dia khusus jual bahan linen ya, dan harganya juga nggak terlalu mahal ya, masih dapat lah sekitar 10 euroan gitu kan, jadi jauh lebih murah ya. Ini mereknya ya, dan ini kayak begini nih seratnya, kasar memang ya, tapi dia makin dicuci makin halus dan makin memang
bahannya begini ya, kayak karung goni. Nggak tahu suami saya, kamu kayak pakai karung. Tapi yang saya senang modelnya ini, modelnya sangat sopan ya, jadi bisa dipakai untuk segala musim dan untuk dimana aja itu bisa diterima karena sopan gitu modelnya ya. Di bawah lutut gitu, ada lengannya juga sedikit, walaupun kita bisa saya pesan beberapa, nanti saya tunjukin ini di gambar yang saya pesan yang ada lengannya. Jadi saya mau coba mungkin untuk baju-baju yang ke gereja dipakai supaya lebih sopan menutupi, dan juga umur saya sudah tua, jadi lebih menyesuaikan sama umur dan lebih sadar sama lingkungan, jadi pakai bahan yang serat alami. Nah, di budaya zaman dulu ya, di Mesir, di Israel gitu ya, kain lenan ini adalah kain yang mahal, yang memang dipakai sama orang-orang kaya, jadi kain yang khusus ya. Yang saya mau bahas di sini mungkin dalam kepercayaan saya tidak membahas tentang berpakaian secara detail, tapi beberapa kali disinggung tentang kain lenan. Yang menarik itu ya, yang saya mau bahas itu, jadi penasaran gitu, apa sih kain lenan gitu. Jadi memang itu yang saya dapat informasinya adalah dari tanaman rami yang banyak tumbuh di sekitar Yordan gitu ya, Yordania gitu. Dan juga zaman dulu orang Mesir tuh membudayakan tanaman rami ini. Jadi mereka penghasil kain lenan gitu. Jadi banyak yang orang-orang mengimport gitu dari Mesir, orang-orang Israel, untuk orang-orang kaya karena harganya mahal gitu. Jadi ini khusus untuk kain kafan juga, untuk orang-orang yang khusus yang dianggap spesial, pakainya kain lenan gitu, karena kain ini dianggap berharga ya, karena harganya memang mahal kan. Tapi ada satu ayat yang menarik ya di dalam Alkitab tentang pakaian lenan gitu ya. Jadi kadang-kadang kita pikir ya pakaian ini dalam bentuk fisik gitu kan, seperti yang kita pakai sekarang ya. Padahal kalau kita baca ya dalam Wahyu pasal 19, Wahyu yang kitab terakhir ya, Wahyu 19 ayat 8, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lalu dikasih keterangan di situ. Lenan halus itu adalah bukan kain lenan secara fisik, tapi perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Ya, jadi kalau dalam kepercayaan kami memang tidak mengatur secara pakaian yang luaran ya, dari bahan apa, bagaimana bentuknya, panjangnya, lebarnya ya, tapi selalu ditekankan bagaimana seorang wanita berdandan dengan perbuatan baik. Jadi pakaiannya adalah perbuatan baik. Jadi bukan pakaian secara fisik ya. Di sini jelas-jelas ditulis di dalam Alkitab. Ya, lenan halus itu apa? Ya, lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi kita berpakaian dalam arti kita menjaga perbuatan kita tetap benar dan kudus. Itu yang penting, yang jadi fokus. Tapi lebih baik lagi kalau secara luaran juga pakaian kita menunjukkan perbuatan kita ya. Karena mau tidak mau orang akan menilai kita dari luar gitu kan. Orang tidak bisa melihat ke dalam kita, cuma Tuhan yang bisa melihat di dalam kita. Orang cuma bisa melihat luaran kita kan. Jadi saya juga tergerak gitu untuk lebih
memakai kayak begini. Ya, jadi saya baru punya satu, tapi bakalan datang lagi. Ini bukan kain lenan halus, ini lenan kasar, linen kasar ya bahannya. Dan yang saya suka ini nggak perlu disetrika. Jadi emang bahannya emang kusut ya, emang bahannya kelihatan serat-seratnya kusut kan kayak begini ya. Tapi itu yang saya suka, nggak perlu disetrika, biarin lah. Mungkin kelihatannya kurang menarik seperti pakai karung karung goni, tapi itu buat saya lebih nyaman karena bentuknya gombrong ya. Kata suami saya, ini kegedean. Ini bukan kegedean, ini ukuran S aja tapi gombrong. Emang modelnya plus size ya. Jadi saya nggak sabar bakalan dapet beberapa lagi. Nanti saya bikin ini lagi ya, haul. Dan mungkin baju-baju yang udah nggak sesuai bisa disortir. Dan ya, mungkin kalau kita sering nonton vlog-vlog ibu rumah tangga Jepang atau Korea, itu model-model begitu bajunya ya. Dan saya suka gitu, bener-bener suka karena nyaman dipakai gitu ya, dan juga sopan ya, dan mungkin cocok aja gitu untuk perempuan ibu rumah tangga umur di atas 40 seperti saya ya. Jadi walaupun untuk suami saya, dia lebih suka kalau saya pakai yang baju yang modis atau gimana, tapi disesuaikan dengan keadaan ya. Jadi kadang-kadang saya pakai yang menurut saya nyaman, kadang-kadang saya pakai untuk yang menurut saya bagus ya, menurut saya menarik, atau buat suami saya ya. Itu pertimbangan masing-masing pribadi kita sendiri dan kebebasan kita juga, apa yang baik, yang nyaman buat kita dan juga tidak menjadi batu sandungan buat orang lain ya. Itu yang harus jadi motivasi kita ya waktu kita berpakaian. Oke, sampai di sini video tentang kain lenan dan pakaian ala babu Jerman. Sampai ketemu di video berikutnya. Ya.